Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Ibu Leni dalam pertemuan hari ini. Ibu harap kalian semua masih tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa banyak minum air putih hangat, makan makanan sehat, dan selalu rajin cuci tangan. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Ibu harapkan semua sudah menyiapkan buku pelajaran, fokus pada materi kita, agar kamu dapat mengerti apa yang akan Ibu ajarin. Kalau ada yang tidak mengerti nanti silakan tanyakan sama Ibu. Oke, mari kita memasuki pelajaran kita berikut ini. Oke, kita akan memulai materi kita pada pertemuan kita yang ketiga, yaitu metabolisme. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, kamu harus dapat mendeskripsikan pengertian metabolisme dan menyebutkan fungsi enzim dalam peristiwa metabolisme. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga, mengidentifikasi enzim yang berperan dalam katabolisme gula dan anabolisme karbohidrat. Oke, kamu perhatikan. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya lewat transformasi energi. Jadi, makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Jadi, metabolisme ini pengertiannya yaitu perubahan. Perhatikan, metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabole yang artinya berubah. Secara harfiah berarti perubahan. Nah, jalur metabolisme ini dibagi dua. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Nah, kamu perhatikan, katabolisme itu berasal dari huruf K. Jadi ingat cara mengingatnya ya nak ya. Artinya katabolisme itu perubahan, pemecahan, perombakan senyawa kompleks K ya, kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, yang kedua anabolisme, yaitu kebalikan daripada katabolisme. Kalau dia tadi kompleks menjadi sederhana, kalau anabolisme ini sederhana menjadi kompleks. Jadi dia penyusunan atau membangun senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Reaksi-reaksi di dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat Celcius yang disebut dengan suhu ruang. Misalnya hewan poikilotem atau disebut dengan hewan berdarah dingin dan hewan homoitem atau hewan berdarah panas. Apakah kamu mengerti apa itu hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas? Nah, hewan berdarah dingin artinya suhu tubuhnya di bawah suhu ruang. Ya. Hewan berdarah panas itu suhu tubuhnya di atas suhu ruang. Oke. Nah, agar reaksi-reaksi berjalan lebih cepat disebut yang namanya katalisator. Nah, apa itu katalisator? Katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Contohnya adalah enzim dan ribozim. Oke. Nah, kita masuk ke enzim. Nah, apa yang kita pelajari pada enzim ini yaitu pengertian enzim, penamaan enzim, klasifikasi enzim, komponen enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, apakah itu enzim? Enzim adalah zat organik yang berfungsi sebagai katalisator. Masih ingat tadi apa katalisator?
mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya. Nah, enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut substrat. Perhatikan contoh reaksi ini. Maltosa ini akan berubah menjadi glukosa. Ya. Maltosa, perhatikan di situ, Nak. Itu disebut dengan substrat. Ya. Dengan adanya maltase. Maltase ini adalah enzim mengubah maltosa tadi menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang disebut dengan produknya, hasil. Ya, itulah hasil kerja enzim maltase tadi. Oke, kita masuk ke struktur komponen enzim. Struktur komponen enzim yaitu ada yang disebut dengan enzim lengkap. Disebut dengan holoenzim. Tersusun atas dua bagian, yaitu bagian protein apoenzim. Tersusun atas asam-asam amino bersifat labil. Misalnya karena suhu dan keasaman. Ada yang disebut dengan gugus prostetik, yaitu gugus yang aktif, berasal dari molekul anorganik atau kofaktor. Misalnya zat besi, kuprum, dan Zn. Berasal dari senyawa organik kompleks yang disebut dengan koenzim. Misalnya NADH, FADH, dan tiamin. Nah, ini gambar daripada enzim. Perhatikan, itu sisi aktif enzim yang pada panah itu. Ya. Nah, yang kuning itu adalah substrat. Yang biru ini enzimnya. Oke. Jadi apabila substrat berikatan dengan enzim, maka dia akan menghasilkan hasil. Ya. Nah, selanjutnya kita memasuki ciri-ciri enzim. Yang pertama, biokatalisator. Itulah tadi yang dia dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, merupakan protein. Karena enzim itu merupakan protein, maka dia akan rusak pada suhu yang tinggi. Bekerja secara khusus. Enzim bekerja secara spesifik. Contoh tadi, enzim maltase hanya bisa mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, contoh enzim protease mengubah protein menjadi asam amino. Apalagi contoh enzim? Misalnya lipase mengubah lipid menjadi asam gliserol. Ya. Itulah artinya enzim bekerja secara khusus atau spesifik. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali karena dia bekerja secara bolak-balik. Rusak oleh panas. Apabila di atas suhu 50 derajat Celcius, maka enzim tadi akan rusak. Tidak ikut bereaksi. Bekerja dapat balik. Kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Nah, sifat-sifat enzim. Yang pertama, sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, tetapi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi tersebut. Yang kedua, dipengaruhi oleh perubahan suhu, keasaman, dan zat inhibitor. Suhu berpengaruh pada bagian apoenzim. Suhu yang tinggi menyebabkan denaturasi. Suhu yang rendah menyebabkan koagulasi protein. pH atau derajat keasaman dapat menyebabkan ionisasi dari gugus karboksil dan amin bagian apoenzim. Zat penghambat atau disebut dengan inhibitor adalah senyawa yang mirip substrat dan dapat bergabung dalam reaksi enzimatik sehingga reaksi tersebut dapat terganggu. Nah, yang ketiga, sifat enzimnya itu bekerja spesifik. Ya, pada suatu reaksi kimia tertentu, misalnya enzim petialin hanya mampu memecah amilum menjadi disakarida.
tidak berperan, tidak bolak-balik. Artinya, jika enzim bekerja menguraikan suatu substrat, maka ia dapat menyusun substrat kembali. Bersifat bolak-balik, artinya enzim akan kembali seperti struktur semula apabila proses reaksinya telah selesai. Bekerja cepat karena hanya berfungsi untuk menurunkan energi pada awal kimia, ya, pada awal reaksi kimia. Nah, ini dia gambar enzim sebagai katalisator. Perhatikan di situ, yang warnanya merah itu adalah enzim, yang biru dan kuning itu merupakan molekul substrat. Nah, pada gambar B, molekul substrat dengan enzim bergabung, maka lihat terjadi perubahan produk yang warna hijau. Jadi misalnya substratnya itu tadi adalah maltosa, enzimnya ini maltase, maka di produk itu, produk molekul itu tadi menjadi glukosa, ya, menjadi glukosa. Oke. Nah, penamaan enzim. Enzim diberi nama dengan substratnya dan diberi akhiran se. Contoh, enzim selulase. Ini menguraikan selulosa. Enzim lipase menguraikan lipid atau lemak menjadi asam gliserol. Enzim protease ini yang menguraikan protein menjadi asam amino. Ya, itu penamaan enzim. Nah, bagaimana cara kerja enzim? Cara kerja enzim ada dua cara, yaitu yang pertama, teori gembok dan kunci, lock and key. Yang kedua, teori ketepatan induksi atau induksi fit. Nah, bagaimana teori gembok dengan kunci? Kamu perhatikan ini. Teori ini seperti gembok dengan anak kunci, di mana bagian sisi aktif merupakan bagian yang tidak dapat berubah bentuk dan tidak fleksibel. Substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim yang hanya bisa direaksikan oleh enzim. Jadi contoh misalnya, ya, Ibu kasih contoh sama kamu, misalnya kamu memiliki sepeda motor yang sama dengan temanmu. Tipenya sama, warnanya sama. Tetapi kunci sepeda motormu belum tentu bisa dipakai ke sepeda motor temanmu. Iya kan? Karena apa? Sisi aktif daripada gembok tadi tidak sama dengan kunci temanmu tadi, sepeda motor temanmu tadi. Jadi dia tidak dapat berubah bentuk karena sifatnya tadi sudah permanen, dia tidak fleksibel, ya. Nah, yang kedua, induksi fit. Kalau teori induksi fit ini menyatakan enzim itu memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Dia bisa menyesuaikan sisi aktifnya itu terhadap bentuk enzim yang masuk ke dalam substrat tersebut. Ya, contohnya kalau kamu perhatikan kunci pas, kalau kamu tahu kunci pas atau kunci Inggris, itu bisa berubah bentuknya. Mau besar boleh, mau kecil boleh. Ah, itu dia enak ya. Jadi kamu harus paham teori induksi fit dan teori lock and key. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi enzim. Nah, berdasarkan reaksi yang terjadi, maka klasifikasi enzim kita bagi menjadi golongan hidrolase terdiri atas enzim-enzim yang menyebabkan hidrolisis jika terdapat molekul air. Misalnya pada enzim-enzim pencernaan seperti karbohidrat, protease, dan lipase. Yang kedua, enzim-enzim golongan desmolase, yaitu oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan C atau ikatan karbon, karbon dengan karbon atau karbon dengan nitrogen.
Misalnya pada enzim-enzim pernapasan seperti dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, dan transaminase. Oke? Nah, sekarang kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 4: suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim dan substrat, dan inhibitor. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Suhu mempengaruhi kerja enzim. Enzim memiliki suhu maksimum dan suhu minimum. Pada suhu yang optimal, maka kerja enzim akan semakin maksimal. Tetapi apabila suhunya menjadi sangat tinggi atau menjadi sangat rendah, dapat mengakibatkan enzim semakin menurun kinerjanya, bahkan dapat mengakibatkan denaturasi. Nah, yang kedua, pH atau derajat keasaman sangat mempengaruhi kerja enzim. Kerja enzim dapat maksimal jika berada pada pH antara 6 sampai 8. Bila enzim berada pada pH rendah, maka enzim akan mengalami denaturasi yang mengakibatkan enzim tidak dapat mereaksikan substrat. Nah, yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Reaksi kerja enzim dapat optimum jika perbandingan antara konsentrasi substrat dan enzim berada dalam jumlah yang seimbang. Bila jumlah enzim lebih sedikit dibanding jumlah substratnya, maka reaksi hanya dapat berjalan lambat, sehingga ada beberapa substrat yang tidak terkatalisasi. Bila jumlah enzim lebih banyak dibanding jumlah substratnya, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Perhatikan diagramnya ya, Nak ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor dibagi menjadi 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Apa itu inhibitor kompetitif? Inhibitor kompetitif itu merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat dan substrat yang memiliki kesamaan dengan substrat, sehingga senyawa kimia tersebut dapat memasuki sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak bisa masuk ke sisi aktif enzim. Kamu perhatikan gambar di situ, Nak. Yang ungu itu merupakan enzim. Nah, lihat sisi aktifnya. Yang biru itulah yang disebut dengan inhibitor kompetitif. Artinya zat yang menghambat kerja enzim yang letaknya tepat di sisi aktif enzim. Sehingga substrat yang mau masuk, itu yang warna biru muda, tidak bisa masuk. Karena apa? Karena ada inhibitor kompetitif. Nah, sedangkan bagian yang B, gambar yang C itu inhibitor non-kompetitif. Ya, inhibitor non-kompetitif. Apa itu inhibitor non-kompetitif? Merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat dan struktur yang berbeda dengan substrat. Cara kerja inhibitor non-kompetitif ini melekat pada sisi selain sisi aktif enzim yang dinamakan sisi allosterik. Kamu perhatikan di situ gambar C. Lihat, Nak, gambar C. Ya. Nah, itu inhibitor non-kompetitif. Kamu perhatikan itu yang warna kuning, itu dia inhibitornya. Ya. Jadi walaupun datang substrat menjumpai enzim, dia nggak bisa karena ada zat penghambat di situ, inhibitor non-kompetitif. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Ibu harapkan kamu tetap semangat belajarnya dan kamu dapat mengerti materi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu hari berikutnya di pertemuan kita
berikutnya.